Koki legendaris. Episode 40, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Namun kali ini, seseorang bertanya Ling Hong. Pria ini selalu berbicara tanpa beban, kecuali saat berbicara dengan Yuan Ming. Kau tinggal begitu lama karena ingin belajar dariku? Kata-kata Ling Hong membuat orang ingin membunuhnya. Tuan, aku tidak kenal Anda. Tuan, yang tidak makan makanan diskon, kata pria berjas itu sambil menatap Ling Hong. Hei, julukan itu menarik. Perhatian Ling Hong langsung teralih. Namun, percakapan mereka berdua telah menarik perhatian Yuan Ming. Ia juga penasaran mengapa pria ini selalu tinggal begitu lama, tampak begitu ramah. Namun ketika ditanya mengapa ia tidak menawarkan tempat duduknya setelah makan, ia menolak. Ini agak aneh, atau lebih tepatnya, sangat aneh. Terima kasih, kata pria berjas itu dengan sopan. Siapa yang memujimu? Ling Hong mengerutkan kening. Yao Jia, yang berdiri di dekatnya, tak kuasa menahan tawa. Namun, karena profesionalismenya, ia menahan diri, berbalik, dan dengan hikmat mengumumkan hidangan-hidangan tersebut. Namun, pria berjas itu tampaknya sama sekali tidak keberatan. Saya heran kenapa Anda menginap di sini setiap hari. Ling Hong menunjuk pria berjas itu dan bertanya terus terang. Tuan, yang tidak pernah makan makanan diskon, sepertinya ini bukan urusan Anda. Senyum pria berjas itu memudar menjadi senyum palsu, tetapi ia tetap terlihat sangat ramah. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi pertanyaan saya juga tidak ada hubungannya dengan Anda. Jawab saja, kata Ling Hong dengan wajar. Jika orang lain yang mengatakan ini, Yao Jia pasti akan bersikap sinis, menyebutnya tak tahu malu. Tetapi ketika pertanyaan itu datang dari Ling Hong, situasinya berbeda. Kedengarannya sangat wajar, tetapi pria berjas itu tidak menganggapnya demikian. Haha. Pria berjas itu terkekeh, tetapi tidak menjawab. Apa yang kau tertawakan? Katakan kenapa, kata Ling Hong sambil menatap pria berjas itu. Maaf, aku tidak akan memberitahumu, kata pria berjas itu tegas. Menarik. Aku benar-benar harus tahu hari ini. Ling Hong menatap pria berjas itu dengan penuh minat. Tuan Ling, makanan Anda sudah datang, Yao Jia membawanya. Ya, Ling Hong mengangguk. Tepat saat ia hendak bertanya lagi, Yao Jia membawakan makanan pria berjas itu. Kali ini, pria berjas itu mendahuluinya. Aku akan makan dulu. Hal ini membuat Ling Hong kesulitan untuk mengatakan apapun. Lagi pula, ia ada di sana untuk makan, bukan untuk ditanyai. Untungnya, karena mengira ia tidak akan pergi setelah selesai makan, Ling Hong merasa lebih tenang dan mulai menikmati hidangannya yang lezat. Sesaat kemudian, restoran itu hening, semua orang melahap makanan mereka. Melihat tidak ada komentar, Yuan Ming, yang berdiri di sampingnya, untuk sementara waktu meredakan rasa ingin tahunya dan dengan tekun menyiapkan makanan untuk para pengunjung. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama, karena Ling Hong sudah selesai makan. Baiklah, kau bisa memanggil yang berikutnya, kata Ling Hong, menyeka mulutnya dengan elegan dan berdiri di hadapan Yao Jia. Baiklah, terima kasih, Tuan Ling, kata Yao Jia sambil tersenyum. Ya, Ling Hong mengangguk. Kemudian Yao Jia pergi memanggil pelanggan berikutnya untuk makan malam. Namun, Ling Hong, yang kini bebas, mulai memuaskan rasa ingin tahunya. Ayo, kita ngobrol, kata Ling Hong kepada pria berjas yang masih makan. Tidak, saya tidak mau ngobrol, tolak pria berjas itu dengan tegas. Kalau begitu, katakan saja apa yang harus saya katakan, kata Ling Hong dengan wajar. Pria berjas itu tidak menjawab, melainkan duduk diam, seperti biasanya, tidak menawarkan tempat duduknya, hanya duduk di sana, menyantap suapan demi suapan. Anda harus makan lebih cepat, ada begitu banyak orang di belakang Anda, kata Ling Hong, tanpa peduli. Anda makan sangat lambat, apa Anda hanya ingin diam di sini? Ling Hong mulai cemas melihat pria berjas itu makan. Pria dewasa yang makan seperti itu, menggigit makanannya sedikit demi sedikit, tidak hanya sangat lambat, tetapi juga tampak melihat ke sekeliling. Selalu melihat ke sekeliling sebelum akhirnya menggigit. Kamu berpakaian rapi, jadi mungkin kamu punya cukup uang untuk makan. Apa alasanmu tinggal di sini? Ling Hong mengelus dagunya, raut wajahnya penuh rasa ingin tahu. Harus tahu. Pria berjas itu, mungkin kesal, akhirnya menoleh ke Ling Hong dan berkata. Tentu saja, Ling Hong mengangguk. Sebenarnya, menurutku makanan di sini rasanya biasa saja. Kata-kata pria berjas itu mengejutkan. Bahkan mata Yuan Ming terbelalak kaget, dan dia melirik pria berjas itu dengan tatapan tajam. Serius, ini biasa saja, kata pria berjas itu dengan percaya diri, melihat ketidakpercayaan Ling Hong. Kalau begitu, carilah tempat yang lebih baik dari ini, atau sama bagusnya. Tentu saja, lebih baik kalau tidak terlalu banyak aturan, kata Ling Hong bercanda. Bukan begitu. Kalau ada, aku akan ke sana sendiri,
kata pria berjas itu tulus. Aku tidak menyangka itu alasanmu. Kau pikir ini biasa saja. Jadi kau duduk di sini sepanjang sore setiap kali kau datang? Nada bicara Ling Hong diwarnai sarkasme. Yah, karena lukisan ini dan orang-orangnya, kata pria berjas itu serius, sambil menunjuk peta toko kecil Wu Hai. Oh, Ling Hong skeptis, sedikit bingung. Mungkin suatu hari nanti, kalau kau tidak datang lagi, aku juga tidak akan datang lagi, kata pria berjas itu sambil tersenyum. Itu akan menjadi suatu kehormatan, cibir Ling Hong. Lalu ia terdiam. Menurutnya, masakan Yuan Ming adalah hidangan lezat yang langka. Tetapi pria ini justru menganggapnya biasa saja. Ia jelas-jelas sedang pamer, bercanda, bahkan di depan Ling Hong. Katakan padaku apa rasa masakan ini? Tanya Ling Hong setelah beberapa saat. Biasanya, aku tidak bisa merasakannya, kata pria berjas itu lembut, sambil menunjuk mulutnya. Aku lihat kau merasakan sesuatu saat makan garam, kata Ling Hong terus terang. Kalau begitu, rasanya memang enak, pria berjas itu mengangguk. Sudahlah, aku tidak mau repot-repot denganmu. Ling Hong tiba-tiba tidak ingin tahu alasan sebenarnya dan berbalik untuk pergi. Pria berjas itu berhenti sejenak dan berkata, karena aku tidak bisa merasakannya. Aku tidak punya indera perasa. Ling Hong berhenti sejenak sebelum pergi. Jadi begitulah. Setelah pergi, Ling Hong kembali menatap pria berjas itu. Ia masih menyantap makanannya, mengamati apa yang terjadi di dalam restoran. Dari posisinya, ia bisa melihat seluruh tempat itu. Sekarang Ling Hong mengerti apa yang dimaksud pria berjas itu. Karena ia tidak bisa merasakannya, ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia datang untuk menikmati naik turunnya restoran itu sendiri. Dan tentu saja ia tidak ingin meninggalkan tempat duduknya. Ia juga mengerti arti dari kalau mereka tidak datang, dia juga tidak akan datang. Pria ini, yang selama ini berkeliaran di sini, menyukai pemandangan Wu Hai yang terus-menerus berdebat dengan Bos Yuan, dan mobil-mobil cepat yang sering diejek Jiang Changxi. Ia bahkan teringat papan nama hangat yang dipasang Yuan Ming di dekat pintu, M.A. Zida, yang selalu muncul setiap kali ada hidangan baru, dan Lianyi, yang mengeluh sambil makan. Meskipun ia tidak tahu nama mereka, ia mengenali wajah mereka, dan cerita-cerita ini sungguh menghibur. Misalnya, Ling Hong, yang berdebat dengan Wu Hai, ia hanya tahu bahwa Ling Hong tidak mau makan makanan diskon. Meskipun ia tidak bisa merasakan rasanya, suasana makan di sana sangat menuntut. Haha, menarik, Ling Hong tersenyum, menggelengkan kepala, dan melangkah pergi. Yuan Ming mencerna semua kata-kata ini, meletakkan makanannya dan berjalan menghampiri pria berjas itu. Apakah Anda butuh bumbu? Tanya Yuan Ming dengan tenang. Tidak, lauk pauknya sudah ada rasa lain, tolak pria berjas itu dengan lembut. Baiklah, selamat menikmati makanan Anda, Yuan Ming mengangguk, dan pergi. Saat itu siang hari di rumah Yuan Ming, tetapi di seberang lautan di Amerika Serikat, tepat pukul 10.30 di Los Angeles. Hai, Jack. Bagaimana perjalananmu ke Tiongkok? Tanya teman Jack penasaran. Jangan sebut-sebut, itu mengerikan, kata Jack dengan raut wajah muram. Jack tidak ingin menyebutkannya, tetapi dia bukan satu-satunya yang menemukan alamatnya. Sehingga berita bahwa Yuan Ming Shop hanya menerima dolar as untuk orang asing akhirnya tersebar di forum. Masalah ini menjadi masalah besar. Banyak orang berdebat di forum, bahkan banyak yang mengancam akan mengajukan keluhan, tetapi ada juga yang mendukungnya, termasuk banyak orang Amerika. Lagi pula, demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan adalah slogan mereka, jadi wajar saja, pilihan mata uang adalah masalah pilihan pribadi. Lagi pula, Yuan Ming Shop tidak berlokasi di Amerika Serikat. Jika memang di Amerika Serikat, bukankah wajar jika hanya menerima dolar as? Jadi, beberapa orang masih siap mencobanya, untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Namun, boikot semakin meluas, bahkan membentuk aliansi boikot, dengan anggota dari beberapa negara. Toko Yuan Ming kini terkenal di luar negeri, tetapi bukan dalam arti yang baik, melainkan sebagai bisnis yang tidak jujur. Yuan Ming, yang tidak menyadari masalah ini, merasa senang karena sistem telah mengeluarkan misi lain, sebuah misi sampingan. Sistem memilih waktu yang tepat untuk merilis misi kali ini. Misi itu tiba tepat saat jam makan siang berakhir. Sistem menampilkan pesan Anda memiliki misi sampingan baru untuk diklaim. Sial, kukira ponselku berdering. Yuan Ming tertegun sejenak oleh pesan itu. Sistem menampilkan pesan terima. Apa-apaan ini? Yuan Ming melihat sekeliling dengan curiga. Namun, sistem mengabaikannya, kata-kata terima masih terngiang di benak Yuan Ming. Aneh sekali, gumam Yuan Ming, sebelum akhirnya berkata terima. Misi sampingan selesaikan 60 jam latihan membalik wajan dalam waktu 4 bulan. Hadiah misi resep jamur dan sayuran hijau. Hadiah ini, gumam Yuan Ming sambil berpikir, jarang mengeluh tentang tugas dan deskripsi hadiah sistem. Apakah tugasnya dimulai besok atau hari ini? Tanya Yuan Ming.
Sistem menampilkan kata-kata waktunya dimulai besok. Oke, Yuan Ming mengangguk. Kemudian ia mengambil papan fluoresen dan mulai menulis di atasnya. Mulai hari ini, 2 jam tambahan layanan barbeque akan ditambahkan setiap malam hingga jam kerja yang terutang karena ketidakhadiran dilunasi. Tanda tangannya tentu saja Yuan Ming. Ini bagus. Setelah menulis, Yuan Ming meliriknya dari kiri ke kanan, mengangguk puas, dan bersiap untuk meletakkannya di luar saat makan malam. Alasannya tidak memasangnya sekarang sederhana, papan fluoresens itu memang perlu menyala di malam hari. Apakah para pengunjung akan menyukai papan fluoresens warna-warni yang mencolok di luar restoran kecil Yuan Ming yang tenang itu soal lain. Lagi pula, mereka sudah cukup terbiasa dengan estetika Yuan Ming. Saat makan malam, Wu Hai adalah salah satu yang pertama tiba. Bos Yuan, jam berapa barbeque Anda mulai? Pertanyaan pertama Wu Hai adalah kekhawatirannya tentang makanan. Jam 9, Yuan Ming melirik Wu Hai dengan jijik, yang hanya fokus makan. Kalau begitu, kenapa kau tidak mencatatnya agar aku bisa datang tepat waktu? Kata Wu Hai, agak tidak puas. Kau tinggal begitu dekat, kau bisa datang kapan saja, kata Yuan Ming santai, menunjuk ke rumah di seberang jalan. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan serius, kata Wu Hai tiba-tiba sambil mengelus kumisnya. Silakan, Yuan Ming mengangguk. Karena Anda mengganti rugi jam buka, bukankah seharusnya Anda juga mengganti rugi jam sebelumnya? Tanya Wu Hai serius sambil mengelus sisi kanan kumisnya. Yuan Ming menatap Wu Hai dengan sedikit bingung. Tidak masalah. Kalau Anda, Bos Yuan, tidak ingat berapa banyak utang Anda, kami semua akan mengingatnya. Wu Hai memberi isyarat agar Yuan Ming melihat ke belakangnya. Benar saja, para pengunjung di belakangnya mengangguk. Lagi pula, saya punya buku catatan kecil di sini yang isinya semua. Wu Hai mengeluarkan sebuah buku catatan dan berkata dengan wajar. Tidak perlu, saya sudah mengingatnya. Yuan Ming menyela Wu Hai. Sepertinya kita semua bisa makan barbeque dalam beberapa bulan ke depan, kata Man Man Ri yang di sampingnya. Maaf, saya tidak ingin mengganti rugi cuti sebelumnya. Yuan Ming mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Lalu kenapa Anda ingin mengganti rugi untuk kali ini? Kini semua pengunjung bingung, dan Wu Hai bertanya tanpa sadar. Prinsip saya adalah saya tidak bisa membuang-buang waktu pengunjung Anda dengan urusan pribadi, dan sebelumnya itu bukan urusan pribadi. Yuan Ming berdiri tegak dan berkata dengan serius. Baiklah, saya mengerti. Wu Hai mengangguk dengan lesu. Anda layak menjadi kompas, Anda bisa membedakannya dengan jelas. Man Man terdiam. Apa yang tidak pribadi? Wu Hai tiba-tiba mendongak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jam buka telah tiba, silakan pesan. Ketika seseorang tidak ingin menjawab tetapi tidak tahu bagaimana menolak, Yuan Ming dengan cerdik akan mengalihkan pembicaraan. Bos Yuan, Anda tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Man Man tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tidak, saya serius. Yuan Ming menunjukkan waktu. Ini benar-benar waktunya? Pesan. Wu Hai melihat bahwa dia memang baru saja tiba dan segera memanggil Liu Jia yang berdiri di sampingnya. Sekarang para pengunjung mulai memesan. Lagi pula, ada panitia antrean yang mengawasi mereka. Jika mereka makan lebih cepat, mereka akan bisa mendapatkan makanan lain kali jika mereka datang terlambat. Sulit berkorban untuk orang lain, tetapi mudah berkorban untuk diri sendiri. Pemberitahuan awal Yuan Ming tetap membuat banyak orang merasa tenang. Lagi pula, ketika tidak ada kabar beberapa hari yang lalu, para pengunjung restoran merasa khawatir. Mereka telah sepakat untuk menebus cuti yang telah mereka ambil, tetapi tidak ada kabar. Para pengunjung restoran ingin bertanya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan Wu Hai dan Ling Hong yang paling tidak tahu malu pun tidak berbicara. Jadi wajar saja mereka juga tidak berbicara. Untungnya, Yuan Ming menebusnya secara langsung. Waktu barbeque tambahan itu seperti memenangkan lotre. Ribuan pengunjung restoran datang dari berbagai penjuru. Wajah mereka berminyak dan gembira. Bos, saya sudah mengambil semua ini, kata Shen Min saat kedai barbeque tutup. Oke, silakan, Yuan Ming mengangguk. Shen Min, yang memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, tidak merasa terbebani, malah merasa tenang, dan segera mulai membereskan. Saat ia selesai, kedai di sana hampir rampung, dan akhirnya, tibalah waktunya untuk pulang. Hari pertama jam kerja tambahan berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Yuan Ming menjadwalkan waktu untuk membalik wajan di sore hari. Sistem, sudahkah kau menyiapkan ini? Yuan Ming melihat panci, spatula, dan pasir besi baru yang masih murni. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, kau bisa menggunakan ini untuk latihan. Rasa lelahnya akan hilang saat kau beristirahat setiap malam. Oke. Yuan Ming menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih. Ia memegang panci di tangan kirinya, spatula di tangan kanannya, pasir besi berdesir di dalamnya. Aku tidak pernah menyangka harus berlatih membalik wajan setiap hari. Yuan Ming tiba-tiba mengeluh. Namun tangannya sama sekali tidak rileks,
dan ia masih berlatih dengan sangat serius. Bunyi berirama hua-hua-hua bergema di toko Yuan Ming. Sekitar setengah jam kemudian, telepon tiba-tiba berdering karena kesepian. Dering, dering, dering. Sepertinya waktunya sudah habis. Yuan Ming meletakkan peralatannya tanpa ragu sedetik pun. Kemudian ia mulai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk makan malam. Kemudian ia menebus waktu barbeque dan tidak pernah berlatih lagi. Hingga Yuan Ming berbaring di tempat tidur, sistem tiba-tiba muncul. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah hanya berlatih selama setengah jam hari ini. Ya, benar. Yuan Ming bersandar di tempat tidur, membolak-balik buku. Sistem menampilkan kata-kata menurut perhitungan sistem ini, batas waktu tuan rumah adalah 1 jam. Jadi, Anda juga sudah melakukan penilaian, kata Yuan Ming dengan tenang. Sistem menampilkan kata-kata ya. Apakah Anda tidak suka saya kurang berlatih? Yuan Ming bertanya dengan intuisi yang tajam. Namun, sistem tetap diam. Yuan Ming tidak mendesak kali ini, menunggu hingga waktu baca setengah jamnya habis, tepat sebelum ia tertidur. Aku punya rencana sendiri, katanya. Adapun rencana Yuan Ming, masih belum diketahui. Malam berlalu dengan cepat. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, Yuan Ming terbangun karena suara alarmnya. Ia bangun pagi-pagi sekali, tetapi alih-alih berlari, ia mandi dan turun ke dapur. Aku bisa berlatih selama setengah jam, kata Yuan Ming sambil mengatur napas. Kemudian, dapur yang sunyi itu riuh dengan suara desiran panci dan pasir besi yang saling beradu. Latihan Yuan Ming pagi-pagi sekali, tanpa berolahraga, agak mengejutkan sistem. Lagi pula, sistem menganggapnya sebagai orang yang sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Tapi hanya itu saja. Ingat, Yuan Ming baru berlatih selama setengah jam kemarin, dengan pendekatan yang paling santai. Namun, kali ini, sistemnya salah. Seseorang di dalam toko menyadari ada yang tidak beres. Apakah menurutmu ada yang aneh dengan Bos Yuan hari ini? Wu Hai, bagaimanapun juga, datang ke sini setiap hari, jadi dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia berbalik untuk bertanya pada Chen Wei, yang berdiri di sampingnya. Ada apa? Tanya Chen Wei. Bingung, setelah melahap tusuk sate daging sapi dalam sekali teguk dan melirik Yuan Yao. Sepertinya orang ini tidak meletakkan tangannya di atas panggangan sepanjang waktu, kata Wu Hai. Dengan tegas, menelan tusuk sate udang tanpa memuntahkan kulitnya. Kau masih terpaku pada itu? Chen Wei tidak pernah memperhatikannya. Baginya, minum anggur dan makan daging sudah cukup. Siapa yang peduli di mana tangan koki berada? Saya seorang seniman, dan saya suka melihat tangan, jawab Wu Hai. Acuh tak acuh. Apa maksudmu? Tanya Chen Wei, bingung. Bos Yuan terlihat sangat lelah hari ini. Aku melihatnya mengerutkan kening sebelumnya. Mengingat rasa hormatnya pada bahan-bahan masakan, dia jarang mengerutkan kening saat memasak, kata Wu Hai serius. Menjalankan restoran sendirian itu melelahkan. Bagaimana kalau kau meminta Bos Yuan untuk mempekerjakan asisten dapur? Tanya Chen Wei serius. Mungkin kita bisa mencoba? Wu Hai mengangguk. Ini baru hari kedua setelah latihan. Performa Yuan Ming seperti ini karena dia berlatih setengah jam lagi di sore hari. Efek samping latihan mulai terlihat, dari pinggang, bahu, hingga lengannya, hampir semuanya terasa nyeri. Sangat merepotkan. Sepertinya jam kerja 6 jam itu sangat penting bagi tubuh, pikir Yuan Ming dalam hati. Untungnya, waktu barbeque hanya 2 jam sehari, dan waktu berlalu dengan cepat. Sebelum tidur, Yuan Ming melakukan beberapa latihan peregangan sambil mandi untuk melemaskan otot-ototnya yang pegal. Syukurlah ada sistemnya, kata Yuan Ming bersyukur sambil berbaring di tempat tidur. Namun, keesokan harinya, Yuan Ming menyadari bahwa ia tidak bisa terlalu berharap pada sistem tersebut. Bukankah mereka bilang itu akan menghilangkan ketegangan? Yuan Ming mencubit tangan kirinya yang semakin sakit dengan tangan kanannya dan bertanya pada sistem tanpa ekspresi. Sistem menampilkan kata-kata ketegangan telah hilang. Lalu mengapa lenganku masih terasa sakit sekarang? Yuan Ming menatapnya dengan tatapan kamu bercanda. Sistem menampilkan pesan berikut setelah olahraga berat, tubuh inang menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar. Kegagalan memecah asam laktat tepat waktu menyebabkan nyeri otot. Bersamaan dengan itu, peningkatan ketegangan dan elastisitas otot yang drastis, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada komponen otot, telah dihilangkan. Peningkatan metabolisme dan peningkatan toksisitas limbah metabolisme pada jaringan semuanya telah teratasi. Jadi maksudmu, kekhawatirannya hilang, tetapi nyeri bukan lagi tanggung jawabmu, kan? Yuan Ming menyimpulkan dengan sederhana dan jelas. Sistem menampilkan pesan berikut kesimpulan inang benar. Yuan Ming sudah lama mengetahui sifat sistem dan tidak lagi terkejut. Oke, saya mengerti, Yuan Ming mengangguk. Kemudian ia mencoba beberapa latihan peregangan untuk meredakan rasa sakitnya. Waktu bagaikan pasir di tangan. Semakin erat digenggam, semakin mudah ia terlepas. Yuan Ming telah membuang wajan itu selama lebih dari setengah bulan.
Restoran itu ramai pengunjung seperti biasa. Setiap hari, ia memasak, alisnya sedikit berkerut, wajahnya serius dan sungguh-sungguh. Saat menyapa pengunjung, ia bersikap dingin namun tulus, tak banyak bicara. Pelanggan tetap memperhatikan bahwa Yuan Ming akhir-akhir ini kurang banyak bicara, terlihat jauh lebih lelah, tetapi makanannya terasa lebih lezat. Bahkan Li Yanyi pun mengatakannya. Kini, hampir semua orang yang sering mengunjungi restoran itu mengenal Li Yanyi sebagai tukang bicara yang handal. Jika ia mengatakan sesuatu yang baik, itu memang baik. Kamu masih sangat muda, hati-hati jangan sampai kelelahan, kata Li Yanyi setelah selesai makan. Terima kasih, aku tidak akan melakukannya. Yuan Ming berhenti sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu istirahatlah lebih banyak, kata Li Yanyi dengan marah, melihat Yuan Ming tidak benar-benar mendengarkan. Bos Yuan. Wu Hai hendak berbicara, tetapi disela oleh Yuan Ming. Jangan bicara. Lihat ke sana. Yuan Ming menunjuk diam-diam ke arah laki-laki dan perempuan yang duduk di meja terpisah untuk dua orang. Itu mereka. Wu Hai dan pengunjung lain di dekatnya menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka. Hanya sesekali melirik. Saya membawa banyak barang. Bisakah Anda menerimanya? Pria itu adalah orang yang sama yang sering datang makan di sana. Dan kali ini ia berbicara dengan suara rendah dan gugup seperti biasanya. Perempuan yang duduk di seberangnya, mengenakan sweater putih dan rok katun tebal, tampak lembut dan cantik. Ia menatap pria itu dan tersenyum, tidak setuju maupun menolak. Ini payung mini, ini buku catatan, ini cermin, ini pulpen, dan ini. Melihat perempuan itu tidak menolak, pria itu segera mengeluarkan beberapa barang dari ranselnya. Semuanya berserakan, memenuhi meja kecil itu. Apakah Anda akan menerimanya? Tanya pria itu dengan gugup. Untuk beberapa saat, perempuan itu terdiam, dan suasana menjadi agak hening. Tepat ketika pria itu menyerah, menundukkan kepala, tak berani menatapnya, ia mengulurkan tangan putihnya yang halus dan mengambil sebuah gantungan kunci. Aksi itu terulang kembali dalam gerakan lambat di depan mata pria itu. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan ia mengalihkan pandangannya dari gadis itu ke meja yang penuh barang, terlalu bahagia untuk mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, ia mengucapkan, terima kasih, dan gadis itu mengangguk malu-malu. Bahkan, ketika mereka berdua duduk bersama, rasanya seperti sandiwara sepihak. Gadis itu tak pernah berbicara, dan hanya pria itu yang sesekali berbicara, tetapi ia jarang mengatakan hal lain. Kini mereka berdua mulai makan dengan tenang lagi. Ketika tidak ada hidangan baru, pria itu pun tak mau berbicara. Mereka hanya makan bersama. Dan pria itu selalu melihat gadis di luar sebelum mengantre. Selalu seperti ini. Gadis itu mungkin yang paling banyak tersenyum. Saat Wu Hai selesai, Yuan Ming sudah pergi bekerja, sehingga Wu Hai tidak punya kesempatan untuk bertanya. Orang ini sangat licik. Aku harus bertanya padanya lain kali. Makan adalah hal terpenting dalam hidup, Wu Hai memutuskan dalam hati. Sedangkan Yuan Ming, dia jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Hai. Dia hanya memperhatikan dua orang dalam suasana ambigu di sana dan tersenyum penuh arti. Tapi Wu Hai jelas tidak punya kesempatan. Malam itu, Yuan Ming selesai mengaduk wajan lagi, dan notifikasi sistem pun muncul. Pesan sistem berbunyi selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan lebih cepat dari jadwal dan dengan sempurna. Bab 388 pamer di depan sistem. Nah, apakah hadiahnya sudah dibagikan sekarang? Yuan Ming mengangkat tangannya untuk melihat waktu. Pukul 16.40, hampir waktunya makan malam, dan Yuan Ming mengerutkan kening, momen lega yang langka. Sistem menampilkan pesan segera dibagikan. Oke, terima kasih, Yuan Ming mengangguk, tampak lega. Pang! Yuan Ming meletakkan spatula yang telah ia gunakan untuk berlatih. Panci itu tidak lagi sama seperti sebulan yang lalu. Sekarang berkilau, seolah dilapisi minyak, berkilau dengan kilau gelap. Pasir besi di dalamnya juga hitam berkilau, menyerupai berlian hitam kecil, sungguh indah. Sedangkan untuk spatula, bagian yang digunakan untuk mengikis sayuran telah diasah oleh pasir besi dan panci hingga setajam silet, tipis dan ringan, berkilau keperakan seperti pisau. Inilah puncak latihan Yuan Ming selama sebulan. Misi sampingan selesaikan 60 jam latihan membalik wajan dalam 4 bulan. Hadiah misi resep jamur dan sayuran hijau. Ayo. Yuan Ming melihat hadiah itu, nadanya sedikit bersemangat. Hadiah itu kemudian berubah menjadi titik cahaya dan diserap langsung oleh Yuan Ming. Namun Yuan Ming tetap memejamkan mata, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Toko itu hening sejenak, lalu sistem itu tiba-tiba muncul. Sistem itu menampilkan kata-kata tuan rumah. Bisakah Anda menjawab pertanyaan? Anda benar-benar bertanya suatu hari nanti? Yuan Ming membuka matanya dan berkata dengan terkejut. Namun, sistem mengabaikan pertanyaan Yuan Ming dan langsung bertanya. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, mengapa Anda begitu bersemangat menyelesaikan tugas ini? Yuan Ming terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab.
Untuk waktu yang lama, tepat ketika sistem mengira Yuan Ming tidak akan menjawab, Yuan Ming pun angkat bicara. Sangat jarang mendapatkan dukungan Anda. Tanpa rasa khawatir, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Lagi pula, keuntungan ini akan menjadi milik saya. Yuan Ming melanjutkan dengan nada tenang. Kesempatan ini langka. Mungkin akan ada hal baik seperti ini di lain waktu. Yuan Ming tidak merahasiakan tujuannya. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, Anda juru masak yang hebat. Terima kasih atas pujiannya. Kali ini, Yuan Ming menerima penilaian tersebut tanpa ragu. Kecepatan Yuan Ming dalam menyelesaikan tugas benar-benar membuat sistem takjub. Lebih lanjut, sistem secara konsisten menilai kinerja Yuan Ming sebagai lebih cepat dari jadwal, sempurna. Pada hari pertama, Yuan Ming hanya berlatih selama setengah jam. Menurut perkiraan ini, setengah jam sehari akan membutuhkan waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Sistem hanya mengingatkan Yuan Ming tanpa memberikan saran apapun. Keesokan harinya, Yuan Ming berlatih selama 1 jam. Saat itu, Yuan Ming merasa lelah dan lengannya pegal. Sistem dengan patuh mengingatkannya bahwa rasa nyeri tidak hilang. Ia hanya mengurangi ketegangan. Pada hari ketiga, Yuan Ming berlatih selama 1,5 jam. Pinggang, bahu, dan lengannya semakin pegal. Tetapi Yuan Ming tetap diam dan terus berlatih. Ia kemudian menambah waktu latihannya lagi, menjadi 2 jam sehari. Pada saat itu, sistem mengeluarkan peringatan yang jelas. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, latihan berlebihan tidak baik untuk kesehatan Anda. Anda akan bertanggung jawab untuk menghilangkan ketegangan tersebut. Itu tidak akan memengaruhi saya, kata Yuan Ming serius. Sistem menampilkan pesan sistem ini tidak dapat menghilangkan kelelahan mental tuan rumah. Saya tahu, sama seperti nyeri otot, Yuan Ming mengangguk, menunjukkan pemahaman. Sistem kemudian terdiam, diam-diam memperhatikan Yuan Ming yang kelebihan beban latihan memutar wajan selama 2 jam setiap hari. Yuan Ming bekerja di toko selama 6 jam sehari, yang cukup masuk akal, setidaknya cukup untuk memenuhi beban kerja yang dibutuhkan. Lagi pula, setiap koki bekerja tanpa lelah. Menambahkan setengah jam memutar wajan setiap hari akan sedikit melelahkan dan membebani tubuh, tetapi menambahkan 1 jam akan mencapai titik kelelahan, memperparah ketegangan. Oleh karena itu, sistem menghilangkan ketegangan tersebut. Namun, menambahkan 2 jam memutar wajan setiap hari akan membebani pergelangan tangan. Nyeri otot membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari untuk pulih. Melanjutkan latihan keesokan harinya tidak akan membuat seseorang terbiasa, tetapi hanya akan memperparah rasa sakitnya, kecuali jika sedang, yang jelas bukan kondisi Yuan Ming. Untuk menyelesaikan tugas dalam sebulan, Yuan Ming juga berlatih 2,5 jam sehari, lalu 3 jam sehari, yang tentu saja menarik perhatian sistem. Sistem menampilkan pesan tuan rumah memiliki 101 hari tersisa untuk menyelesaikan misi. Terima kasih atas pengingatnya. Yuan Ming sejenak terkejut, mengira sistem sedang menghitung waktu. Sesaat kemudian, Yuan Ming menyadari sistem mengingatkannya untuk tidak berlebihan. Namun, Yuan Ming hanya mengambil spatulanya dan mulai berlatih lagi, tetapi sistem itu tidak muncul lagi. Krek! Yuan Ming membuka pintu. Benar saja, antrean terbentuk di luar, dengan Yao Jia di depan lagi. Yao Jia menghela napas lega melihat penampilan Yuan Ming yang energik, tersenyum dan berkata, "Bos, Anda terlihat sangat tampan hari ini." Setelah bekerja sama begitu lama, Yao Jia tahu apa yang ingin didengar Yuan Ming, dan dengan kepribadiannya yang ceria, ia terkadang mengatakan sesuatu untuk menyenangkannya. "Terima kasih," kata Yuan Ming dengan sungguh-sungguh, dengan nada yang bijaksana. Namun Yuan Ming benar-benar senang, karena sistem baru saja menampilkan pesan lain. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, Anda telah melampaui perhitungan sistem. Tentu saja, dewa pria ini selalu tak terduga, jawab Yuan Ming dalam hati. Sistem tidak membalas kali ini. Lagi pula, sistem telah melewati banyak host. Ada yang malas, mereka yang tidak bekerja keras setelah diberi sistem, dan ada yang jenius paranoid, tetapi Yuan Ming mewujudkan kegigihan dan ambisi orang biasa. Seringkali, orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan orang jenius, tetapi diberi kesempatan ini, Yuan Ming tentu saja harus memanfaatkannya, terutama karena hadiah ini memiliki arti khusus baginya. Kembali ke dunia nyata, Yao Jia merasa terbiasa dengan respons Yuan Ming. Ia senang Yuan Ming akhirnya terlihat tidak terlalu lelah dan lebih energik. Semuanya, waktunya buka. Silakan masuk ke restoran untuk 10 tamu pertama, kata Yao Jia sambil tersenyum saat menyapa antrean di belakangnya. Oh, Tuan Yuan, Anda terlihat sangat energik hari ini, kata seorang pengunjung saat masuk, menatap Yuan Ming. Acara bahagia membawa kegembiraan. Tuan Yuan, beritahu saya kabar baik apa yang Anda miliki. Tentu saja, seperti biasa, kata pengunjung itu sambil melirik ke belakang. Para pengunjung di belakangnya serempak berkata, kecuali cuti. Tidak, aku tidak cuti. Ada acara seru malam ini, jawab Yuan Ming, sebuah respons yang jarang terjadi. Apakah ini kencan buta?
Pengunjung yang merasa terganggu dengan kencan buta itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan. Kepikiran hidangan baru? Reaksi Wu Hai selalu makan. Aku sudah menemukan jawabannya dan ingin ikut perjalanan bisnis. Ling Hong menyela dengan jenius. Kurasa aku harus menyewa asisten dapur. Inilah pengunjung yang diingat Chen Wei setelah membicarakannya. Tidak juga, silakan pesan. Yuan Ming menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius. Makan adalah hal terpenting di dunia. Jia sudah memesan. Wu Hai tampak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ia mengelus kumisnya dan berbicara. Oke, datang. Yao Jia mengangguk. Setelah mencatat pesanan Wu Hai, giliran pengunjung lainnya. Yuan Ming berdiri di dapur dengan tangan terlipat dan raut wajah serius. Di luar, Yao Jia sibuk menerima pesanan untuk para tamu. Suasana tampak harmonis dan indah. Xiao Li, aku akan menunggumu di toko Yuan Ming di Jalan Taoxi. Seorang anak laki-laki bersweater tipis di pintu berkata lembut di ujung telepon. Aku tahu. Kalian selalu bertemu di sana, tapi tak pernah pergi. Keluh gadis itu dengan nada bercanda di telepon. Aku akan mengajakmu makan nasi goreng telur setelah aku mendapatkan bonus akhir tahun, kata anak laki-laki itu tegas, menggenggam telepon. Tidak, aku tidak benar-benar menginginkannya. Aku hanya bilang. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Gadis itu menolak dengan tegas, lalu berkata dengan riang. Jangan khawatir. Santai saja. Aku akan menunggumu. Anak laki-laki itu mengangguk, memberikan beberapa instruksi dengan hati-hati. Hal seperti ini sering terjadi di depan toko Yuan Ming, dan antrean panjang bukanlah hal baru. Lagi pula, itu adalah toko paling terkenal sejauh bermil-mil jauhnya. 3 jam terasa singkat, pria berjas itu baru saja menghabiskan seteguk terakhir air mineral yang menyertai hidangan. Semuanya, jam kerja kita hari ini sudah selesai. Silakan kembali besok pagi, kata Yuan Ming serius, berdiri di dapur. Yao Jia, kembalilah dulu. Kamu tidak perlu membereskan barang-barang ini. Yuan Ming berbalik dan berkata kepada Yao Jia, yang sedang bersiap untuk membereskan. Hah? Yao Jia menatap Yuan Ming dengan bingung. Kembalilah. Yuan Ming melambaikan tangannya dan mengambil piring-piring dari ban berjalan. Bos, biar aku yang melakukannya. Shen Min, yang baru saja tiba, melihat Yuan Yao sedang membereskan sendiri dan segera melangkah maju dan berkata, tidak perlu. Kamu pergi ke belakang untuk bersiap. Yuan Ming memberi isyarat kepada Ying Xiak yang Jingmen di sampingnya. Tapi, Shen Min tidak mengerti sekarang. Silakan. Yuan Ming akhirnya mengulangi. Ada apa dengan bos? Shen Min bertanya kepada Yao Jia di sampingnya dengan suara rendah. Aku tidak tahu, dia tidak mengizinkanku bergerak tadi. Yao Jia juga tampak bingung. Siapa tahu, toh dia tidak marah. Wu Hai memilih tempat duduk dan duduk dengan santai. Biasanya, setiap kali serah terima ini, Shen Min, yang datang lebih awal, akan membantu Yao Jia membersihkan sebelum memulai bisnis pub. Tetapi hari ini Yuan Ming tidak seperti biasanya, tidak mengizinkan mereka membersihkan. Para tamu yang tetap tinggal di restoran juga aneh. Beberapa orang tidak langsung pergi setelah makan malam. Beberapa pengunjung akan beristirahat, sementara yang lain akan tinggal dan menunggu minuman, seperti novelis dan Wu Hai yang sering datang makan malam akhir-akhir ini. Yang lainnya hanyalah pria berjas yang hanya duduk di sana dengan linglung. Melihat Yuan Ming hampir selesai membersihkan, Yao Jia berbalik dan pergi. Shen Min masuk terlebih dahulu untuk membersihkan semua meja di kedai, lalu kembali dan berdiri diam di pintu masuk pajangan dinding udang ceri. Swiss. Yuan Ming menyalakan keran dan mulai mencuci tangannya. Mencucinya dengan sangat hati-hati. Bos Yuan, apakah Anda masih memasak? Tanya Su Emyu, memperhatikan tatapan aneh Yuan Ming. Baiklah, semuanya boleh pergi ke kedai dulu, kata Yuan Ming dengan tenang. Oh, aku suka melihatmu memasak di sini, kata Su Emyu sambil tersenyum. Silakan. Yuan Ming mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah mencuci tangannya, Yuan Ming mengambil sapu tangan baru untuk mengeringkannya, lalu mengambil sarung tangan tipis dan memakainya dengan hati-hati. Rasanya seperti hidangan baru. Aku belum pernah melihat Bos Yuan memasaknya. Aku ingin tahu apakah aku akan sempat memakannya. Wu Hai, yang berdiri di samping, menatap Yuan Ming dengan serius. Tapi ini pertama kalinya aku melihat Bos Yuan memasak seperti ini. Su Emyu terkejut. Mungkin dia sibuk akhir-akhir ini dan punya waktu sekarang. Wu Hai hanya memikirkan apa yang akan dilakukan Yuan Ming. Mungkin saja, Su Emyu mengangguk. Pria berjas di sampingnya hanya memperhatikan dalam diam. Hah! Yuan Ming menghela napas pelan, lalu membuka pintu lemari, menampakkan cahaya terang dan hamparan sayuran hijau. Tentu saja, sayuran-sayuran itu masih tertanam di tanah, tampak rimbun dan hijau, samar-samar tertutup embun, dan sangat empuk. Apakah ini sayuran? Wu Hai, seorang karnivora, sedikit kecewa. Kelihatannya segar sekali. Sudut pandang Su Emyu berbeda. Tentu saja,
Jalur pengadaan Bos Yuan memang misterius, kata Wu Hai sambil merentangkan tangannya. Tapi memakai sarung tangan saat memetik sayuran agak merepotkan? Tanya Su Emyu bingung. Sambil memperhatikan Yuan Ming memetik sayuran satu persatu dengan gestur yang sangat aneh. Orang ini jelas tidak mau menyentuh sayuran untuk menjaga rasanya. Wu Hai sudah lama menyaksikan ketelitian Yuan Ming. Setelah mengambil sepiring penuh makanan, Yuan Ming berhenti sejenak, cepat-cepat mencuci tangannya, dan berganti dengan sarung tangan. Ia membuka lemari lain, memperlihatkan sepotong kayu yang ditumbuhi jamur. Astaga, jamurnya segar semua, masih di kayu. Bahkan orang selembut Su Emyu pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Aku terkejut dengan ini. Wu Hai sama sekali tidak peduli. Bercanda, Yuan Minglah yang bisa mendapatkan daging sapi yang sudah punah, jadi ini bukan apa-apa. Tapi, bagaimana mungkin koki lain bisa bertahan seperti ini? Dia sudah membuat selera para pengunjung jadi sangat pemilih. Kudengar jamur shiitake adalah daging sayuran. Ini masakan rumahan yang menggunakan shiitake dan sayuran hijau, kan? Kata Su Emyu, wajahnya tampak berwajah masa depan. Kami sudah tahu itu bahkan tanpa kau beritahu. Wu Hai mengelus kumisnya, menunggu Yuan Ming selesai agar ia bisa ikut beraksi. Aku suka mengatakannya, Su Emyu mendengus. Yuan Ming, tanpa gentar, mengambil pisau bambunya dan mulai memotong jamur. Jamur di kayu sebagian besar berukuran sama, bukan bentuknya. Setelah memotong 6, Yuan Ming berhenti dan meletakkan kayunya kembali. Swish, swish, swish. Sayuran hijau itu dibersihkan dengan indah di bawah air mengalir. Setelah itu, Yuan Ming merendamnya dalam air dan menaburkannya dengan sedikit garam. Mencuci jamur sedikit lebih rumit. Yuan Ming mengambil semua jamur dan meletakkannya di mangkuk keramik besar. Ia mengisinya dengan air dan menggunakan sumpit untuk mengocoknya seperti telur, berulang kali mengocoknya tanpa merusaknya. Lumpur dan pasir yang terperangkap di lipatan jamur perlahan mengendap di dasar mangkuk. Lumpur kuning kecoklatan mengendap di dasar mangkuk seputih salju. Yuan Ming mengambil jamur dengan sumpit dan mengisi mangkuk dengan air bersih. Ia mengulangi proses ini 4 kali, mengganti air dan mengocoknya sekitar 1000 kali. Akhirnya, ia mengeluarkan jamur untuk digunakan nanti. Sedangkan untuk daunnya, dicuci bersih. Tidak ada peralatan besi yang digunakan sama sekali, hanya dipetik dengan tangan. Ceka, ceka, ceka. Pisau bambu beradu dengan talenan saat Yuan Ming mengiris jamur menjadi irisan yang rata. Setelah semua bahan siap, Yuan Ming mulai menumis. Kurasa menggunakan jamur utuh akan terlihat lebih baik di sini, tanya Su Emyu, menoleh ke Wu Hai dengan bingung. Restoran memang menggunakan jamur utuh agar lebih mudah disajikan dan dihias. Wu Hai, seorang pria yang lebih berpengalaman daripada yang lain, membenarkan. Memang terlihat sedikit lebih buruk seperti ini, sela pria berjas itu. Tapi Bos Yuan punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Apa yang tampak irasional bagi orang lain terasa sangat wajar bagi Yuan Ming. Sizzle, sizzle, suara indah terdengar di antara wajan minyak dan sayuran hijau serta jamur. Hidangan ini awalnya ditumis dengan cepat, dan tak lama kemudian Yuan Ming mulai menyajikannya dan menyisihkannya. Buk, buk, buk. Yuan Ming menarik sebuah meja lipat dari sisi tangga dan segera menatanya. Meja itu tampak agak tua, tetapi sangat bersih. Meja itu basah kuyup oleh minyak dan memancarkan warna kayu yang unik. Yuan Ming meletakkan jamur dan sayuran hijau di tengah meja. Waktu makan di kedai akan segera berakhir. Shen Min, bersiaplah. Yuan Ming menurunkan maskernya dan berkata kepada Shen Min di sampingnya. Oh, baiklah, bos. Shen Min mengangguk. Semuanya, waktu makan di kedai telah dimulai, silakan masuk. Shen Min berkata kepada para pengunjung yang telah tiba. Tunggu, kami tidak terburu-buru. Mari kita tunggu sampai Bos Yuan makan. Wu Hai menolak sambil tersenyum. Yah, aku juga belum melihat Bos Yuan makan. Novelis itu berkata dengan penuh minat. Anggurnya tak bisa dihindari, kata Su Emyu kepada Shen Min dengan sangat lembut. Ya, baiklah. Shen Min tersipu dan menundukkan kepalanya melihat senyum Su Emyu. Ceka-ceka, aku juga terlihat cantik. Wu Hai melihat pemandangan ini, menyentuh wajahnya, dan bergumam dengan enggan. Tidak secantik aku. Su Emyu yang bertelinga tajam segera menjawab sambil tersenyum. Namun Yuan Ming tidak peduli dengan semua ini. Ia menata meja di dapur dan mulai menyajikan nasi. Penanak nasi listrik yang digunakan untuk menyajikan nasi tampak agak tua, dengan motif bunga peoni yang dilukis di atasnya. Ketika dibuka, asap putih mengepul darinya. Mangkuk yang diambil Yuan Ming bukanlah mangkuk biasa, melainkan 2 mangkuk seladon kecil dan 1 mangkuk porselen putih besar. Ini, Su Emyu yang penuh perhatian sedikit terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Jadi ia terpaksa berhenti makan. Lagi pula, situasinya tampak agak jelas. Yuan Ming dengan terampil menyajikan 3 mangkuk nasi dan meletakkannya di 3 sisi meja persegi. Ia tak berkata sepatah kata pun sepanjang waktu,
dengan raut wajah serius penuh harap, yang membuat para pengunjung di sampingnya malu untuk pergi. Papa? Yuan Ming membagikan sepasang sumpit kepada setiap kursi. Totalnya 3 pasang. Waktunya makan. Suara Yuan Ming sangat pelan, tetapi para pengunjung masih mendengarnya. Mengambil mangkuk, Yuan Ming mengambil jamur dan sayuran dengan sumpit, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut seperti biasa. Krenyes, krenyes, kunyahnya. Sayuran itu langsung terasa lembut dan empuk begitu masuk ke mulutnya, dengan sensasi renyah, dan rasanya sangat segar. Aroma jamurnya memenuhi mulut, melengkapi sayuran yang ringan dan menyegarkan dengan sempurna. Yang terbaik adalah jamur ini juga memiliki aroma minyak teh yang harum, yang menonjolkan kesegaran dan kekenyalan jamur. Rasa yang tak terlukiskan langsung menyebar. Kelihatannya lezat, Wu Hai tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kau pasti mati kelaparan di kehidupanmu sebelumnya." Novelis itu menatap Wu Hai dan berkata dengan serius. "Setuju," kata Su Emyu dengan suara rendah. Hanya pria berjas di sampingnya yang menatap Yuan Ming tanpa berkedip. Hua-hua, Yuan Ming menyendok 2 suap nasi dengan ringan dan menyantap jamur serta sayuran dengan sumpit. Kali ini Yuan Ming memakannya sambil mengerutkan kening. Yuan Ming meletakkan sumpitnya dan menatap kosong ke arah piring-piring dan 2 kursi kosong di atas meja. Rasanya tidak seenak sebelumnya. Yuan Ming mengerutkan kening, bingung. "Sistem, bahan-bahan yang Anda sediakan pasti berkualitas tinggi, kan?" tanya Yuan Ming tiba-tiba. Sistem menampilkan kata-kata sayuran hijau yang digunakan dalam sistem ini berasal dari varietas terbaik di wilayah Jiangnan. Teksturnya lembut, rasanya lembut, teksturnya longgar dan sedikit manis, serta daunnya menyegarkan. Sayuran ini diantarkan kepada tuan rumah pada waktu yang paling tepat untuk dipetik. Sedangkan untuk jamur shiitake, mereka adalah jamur liar musim dingin yang lezat. Jamur musim dingin jenis ini berukuran kecil, berbintik-bintik, dan memiliki rasa yang kaya dan lezat. Dagingnya tebal dan tumbuh di pohon berdaun lebar dari famili Hamamelidaceae. Usia kayunya antara 15 dan 20 tahun. Mengenai jamur shiitake yang dipilih, jamur-jamur ini berasal dari tempat-tempat tertua dan pertama kali dibudidayakan secara artifisial. Varietas jamur shiitake berasal dari persimpangan kota Longquan, Kabupaten Jingning, dan Kabupaten Qingyuan. Minyak teh yang digunakan kali ini berasal dari buah teh minyak yang dihasilkan oleh pohon teh berusia ribuan tahun di desa Yuanxi, Provinsi Jiangxi. Warnanya keemasan, minyaknya jernih dan transparan, aromanya harum, dan rasanya sangat murni. Minyak teh yang diproduksi di desa Yuanxi, Provinsi Jiangxi telah menjadi persembahan kerajaan sejak dinasti Ming. Kalau begitu, memang benar. Yuan Ming melihat jawaban sistem dan mengonfirmasi jawabannya. Bahan-bahannya memang berkualitas tinggi, bahkan minyak gorengnya pun berkualitas tinggi. Namun, hidangan yang dihasilkan tidak terasa enak bagi Yuan Ming. Setidaknya tidak selezat yang dibayangkannya. Yuan Ming duduk di sana, tertegun. "Bos, kalau tidak keberatan, saya ingin mencoba hidangan ini," kata pria berjas itu tiba-tiba. Di kedai kecil yang tenang itu, suaranya terdengar sangat tiba-tiba dan bergema. "Kau." Su Emyu sedikit geram, tetapi ia tak bisa berkata banyak. Jelas sekali keluarga Yuan Ming sedang makan malam bersama, dan tindakan pria berjas itu terasa agak tidak pantas. "Kau bahkan lebih berani dariku," kata Wu Hai sambil mengelus kumisnya. "Bagaimana menurutmu?" Pria berjas itu mengabaikan kata-kata mereka dan hanya menatap Yuan Ming. "Kau mau makan?" Yuan Ming juga terkejut, mendongak menatap pria berjas itu. Yuan Ming tahu bahwa ia tidak memiliki indera perasa, yang berarti semua yang ia makan tidak akan memiliki rasa, sebuah perasaan yang hanya bisa digambarkan seperti mengunyah lilin. Baginya, makan dengan cara seperti ini mungkin bukan pengalaman yang nikmat. Jadi Yuan Ming terkejut ia akan meminta makanan. Tentu saja, jika itu Ling Hong yang tak tahu malu atau Wu Hai si pencinta makanan, hal itu tidak akan mengejutkan. Jika bos tidak keberatan, pria berjas itu mengangguk pelan. "Kalau kau tidak keberatan, kurasa mereka juga tidak akan keberatan," kata Yuan Ming setelah berpikir sejenak. "Itu merepotkan?" Pria berjas itu berdiri dan dengan hati-hati bersiap mengambil piring. "Silakan gunakan." Yuan Ming menyerahkan sumpit. Sial, anak ini benar-benar merebut makanan dari mulut Yuan Wei, merebutnya dari mulut harimau. Su Emyu terkejut. "Aku sedang mencari-cari sumpit." "Aku tidak keberatan." Wu Hai mengelus jenggotnya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia dengan bersemangat bersiap mengambil sepasang sumpit. "Kebetulan sekali, aku punya." Novelis itu mengambil makanan matang yang sudah dikemas dan berkata sambil tersenyum. "Ayo kita berbagi bersama," kata Wu Hai serius. "Wu Hai, Su Emyu," novelis itu sedang membongkar sumpit, dan pria berjas itu sudah mulai makan. Setelah satu gigitan, pria berjas itu berkata hidangan ini rasanya sangat enak. "Terima kasih." Yuan Ming mengangguk sopan, tidak serius. Lagi pula, pria berjas itu tidak bisa merasakan makanannya, dan ia sendiri merasa makanannya tidak enak. "Ayolah,
Bagaimana kau bisa merasakannya sendiri? Kami di sini untuk membantu, kata Wu Hai dengan tegas. Silakan gunakan. Pria berjas itu memberi jalan dengan sangat lugas. Mereka bertiga segera melangkah maju, rendah hati dan bercanda. Sejak toko Yuan Ming dibuka, mereka sering merebut makanan dari piring orang lain. Namun karena itu milik Yuan Ming, mereka tentu saja lebih bersemangat. Masing-masing dari mereka menjejalkan makanan ke dalam mulut mereka. Super lezat. Ini pasti jamur shiitake. Baunya sangat harum, kata novelis itu lebih dulu. Rasanya seperti pernah makan jamur dan sayuran palsu sebelumnya. Aku sedikit menyesali kebodohanku. Su Mu, yang langsung melahap makanannya, berpose seperti Sizi yang sedang memegangi jantungnya. Mata indahnya yang seperti bunga persik dipenuhi rasa sakit hati. Wu Hai tetap diam, hanya makan. Masakan bos masih cukup enak, pria berjas itu tiba-tiba mengulangi. Tidak, ini benar-benar tidak selezat dulu, kata Yuan Ming serius. Sebelumnya, Wu Hai akhirnya bicara, bingung. Baginya, sebelumnya berarti 1 atau 2 tahun yang lalu. Ini hidangan spesialisasi ibuku dan sangat disukainya. Aku tidak selezat dia, kata Yuan Ming tulus. Mungkin aku akan melampauinya di masa depan, Wu Hai menyela, tetapi saat mengatakannya, ia merasa sedikit bodoh. Mungkin setelah aku menjadi master chef. Nada bicara Yuan Ming tenang, wajahnya terukir keyakinan. Ada sesuatu yang disebut ingatan, dan itu menakutkan. Sekalipun warna, rasa, dan bahan-bahan suatu hidangan jauh lebih unggul, itu masih bisa dikalahkan oleh rasa ingatan. Mungkin rasa yang melampaui ingatannya akan datang nanti, setelah ia menjadi master chef. Bos Yuan, kapan hidangan baru ini akan dirilis? Wu Hai bertanya, menyeka mulutnya dengan elegan. Belum ada rencana. Raut wajah Yuan Ming muram. Jadi, apa yang kau masak hari ini? Tanya novelis itu cepat. Aku sudah memakannya, jawab Yuan Ming datar. Novelis itu terdiam. Kurasa menambah menu vegetarian akan baik untuk kesehatanmu, saran Su Mu tulus. Aku juga berpikir begitu, Yuan Ming mengangguk setuju. Jadi, kapan hidangan barunya akan dirilis? Tanya Su Mu penuh harap. Segera setelah siap disajikan, kata Yuan Ming kali ini dengan nada alami. Kurasa ini lezat sekarang. Benar-benar lezat, Wu Hai membenarkan, menunjuk ke piring-piring yang masih bersih. Waktunya makan di kedai sudah lewat setengah jam, Yuan Yo mengingatkannya dengan antusias. Sial, aku hampir lupa minumanku. Novelis itu yang pertama bergegas ke halaman belakang. Kemampuan mengalihkan perhatian bos Yuan memang selalu buruk, kata Wu Hai kesal. Tidak apa-apa. Kurasa ini hebat, sangat berguna, dan sangat bijaksana. Wajah Yuan Yo serius, tetapi ia menahan tawa. Kedengarannya seperti slogan iklan Sofi, kata pria berjas itu tiba-tiba. Hahaha, memang begitu. Su Mu yang pertama tertawa terbahak-bahak. Para pengunjung restoran tertawa terbahak-bahak. Hari sudah mulai malam, jadi mereka yang perlu pergi pun pergi, dan mereka yang perlu minum pun pergi. Yuan Yo menuangkan 3 mangkuk nasi ke dalam 1 mangkuk dan membuat seporsi nasi goreng telur, yang ia santap untuk makan malam. Kemudian, untuk pertama kalinya, Noodle Soup menyantap camilan tengah malam yang bukan sup mie semangkuk kecil nasi goreng telur. Tidak ada sup mie hari ini, hanya nasi goreng telur, kata Yuan Yo sambil menuangkan porsinya ke Noodle Soup. Setelah Yuan Ming pergi, sup mie kembali ke tempatnya semula, dengan mangkuk di tangan. Hanya ada lawan jenis, tapi tidak ada teman, Yuan Ming mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sementara segalanya berjalan lancar bagi Yuan Ming, Wu Zhou mendapat masalah. Martin, bagaimana kalau kita makan siang bersama besok? Wu Zhou mengirim pesan singkat di WeChat. Tentu saja. Seorang pria berambut pirang, Martin, mengangkat teleponnya dan mulai mengirim pesan dengan sungguh-sungguh. Ia menulis dalam bahasa Inggris, tentu saja, tetapi ia bisa menggunakan aplikasi penerjemah, sehingga Wu Zhou akan menerima pesan dalam bahasa Mandarin. Punya kencan? Zhuang Xinmu mendekat dan bertanya. Ya, ini semua berkat keberuntungan yang dibawa istriku, kata Wu Zhou, melangkah maju untuk menggendong Zhuang Xinmu. Baiklah, aku masih melipat baju, kata Zhuang Xinmu, menepuk lengan Wu Zhou dengan tegas. Istriku, aku akan meminta 2.000 yuan besok untuk mengajak Martin makan malam. Wu Zhou dengan hati-hati menurunkan Zhuang Xinmu. Baiklah, setuju, Zhuang Xinmu tersenyum dan mengangguk. Istriku tetap yang terbaik, Wu Zhou tersenyum bahagia. Keesokan harinya, sebelum makan siang, Wu Yo menemui Martin dan bersiap untuk mengajak mereka keluar. Untungnya, pekerjaan mereka akhir-akhir ini relatif mudah, sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Lagi pula, Martin, yang berasal dari AS, datang untuk inspeksi dan pertukaran, jadi dia tidak terikat jam kerja. Martin, ayo kita ke Yuan Ming Es, restoran paling terkenal di sini. Makanannya enak, kata Wu Yo langsung ke intinya. Oh, ya?
Maaf merepotkanmu, Yo. Martin adalah orang yang ceria, tidak seperti programmer lain yang pendiam. Bukan masalah besar. Aku akan memastikan kamu makan dengan baik saat datang. Apakah kamu punya pantangan makanan? Tanya Wu Yo penuh perhatian. Tidak, tapi aku tidak tahan dengan telur busuk yang kamu bawa di sini. Martin mengerutkan kening saat menyebutkan telur. Maksudmu telur abad, kan? Wu Yo tahu orang asing tidak menyukainya. Ya, itu namanya. Wajah Martin dipenuhi rasa takut yang masih tersisa. Jangan khawatir, mereka tidak punya restoran di sana. Kamu bisa makan pedas? Kata Wu Yo sambil tersenyum. Tidak masalah, tentu, Martin mengangguk. Kalau begitu, ikut aku. Wu Yo melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka boleh pergi. Dalam perjalanan, Wu Yo memperkenalkan Chengdu kepada Martin, berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Martin mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, dan suasana pun harmonis. Kita sudah sampai, kata Wu Yo, menunjuk ke arah antrean orang yang menunggu nomor mereka. Kelihatannya bagus, ramai sekali, seru Martin, mengamati kerumunan yang padat. Tentu saja, tempat ini salah satu yang terbaik di Tiongkok, kata Wu Yo terus terang. Sepertinya begitu. Martin mengangguk, memperhatikan antrean yang sudah mencapai lebih dari 10 orang. Hei, tunggu, papa nama ini sepertinya familiar. Martin menatap pintu masuk toko Yuanming, dengan ekspresi serius di wajahnya. Mungkin kamu pernah melihatnya di situs web yang direkomendasikan. Lihat, orang-orang itu turis, kata Wu Yo, menunjuk ke arah rombongan di depan. Situs web? Ya, itu situs webnya. Martin terkejut, mengeluarkan ponselnya dan memeriksa. Oh, itu Evilmin Blackcatars, seru Martin, menunjuk ke arah pintu masuk toko Yuanming. Hah? Tanya Wu Yo, menyiratkan bahwa bahasa Inggrisnya tiba-tiba terdengar janggal. Yo, lihat sendiri. Martin menyerahkan ponselnya kepada Wu Yo. Kemudian Wu Yo melihat semua komentar. Semuanya dari luar negeri. Meskipun beberapa pesan berbahasa Mandarin tenggelam oleh komentar-komentar tersebut. Hei, aku tidak percaya. Toko kecil itu sangat kejam. Makanannya pasti tidak enak. Silvetias Radianci. Tapi ada yang bilang rasanya enak. Abigail, kurasa aku harus melihatnya langsung untuk memastikannya. Tapi harganya sangat mahal. William, apa ini? Wu Yo meliriknya sekilas. Katanya mereka mengenakan dolar as untuk orang asing. Tapi RMB untuk orang senegaramu? Martin mengangkat bahu. Itu benar. Itu diskon dari bos Yuan. Wu Yo mengangguk. Ini sangat tidak adil bagi kami, kata Martin tidak setuju. Benar-benar tidak adil. Wu Yo mengangguk, menyetujui kata-kata Martin. Tapi sepertinya banyak hal yang tidak adil, seperti klausul dalam serikat filmmu yang melindungi orang kulit hitam. Bagaimana mereka bisa melindungi orang kulit hitam jika mereka tidak mendiskriminasi? Lanjut Wu Yo. Kau benar, Yo, tapi aku tidak akan makan di sini. Martin mengangguk, mengungkapkan pendapatnya sendiri. Aku mendukung pilihanmu. Bagaimana kalau pergi ke restoran barat itu? Wu Yo tidak mencoba menghalangi Martin, melainkan menunjuk ke restoran di sebelahnya. Oke, Martin akhirnya mengangguk. Kisah Martin hanyalah gambaran kecil. Masih banyak turis asing yang mengunjungi toko Yuanming, beberapa khusus untuk melihatnya, yang lain hanya untuk mencobanya. Oleh karena itu, boikot yang disaksikan Wu Yo tidak lagi seintensif dulu. Ketika Lilian Jie menjadi sensasi global dengan film Shaolin Temple, Songshan Shaolin Temple juga menarik perhatian global. Selama masa itu, para penggemar seni bela diri dari seluruh dunia datang ke Shaolin untuk belajar. Shaolin tentu saja tidak gratis. Mereka mengenakan biaya dolar as untuk orang asing, 10 kali lipat biaya masuk untuk penduduk lokal. Harganya saat itu mencapai 1.300 per bulan, dan harga ini telah disetujui oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlakuan diskriminatif toko Yuanming terhadap orang asing saat ini cukup lazim, tetapi sebagian besar turis asing yang mengunjungi toko Yuanming akhir-akhir ini penasaran. Namun, ada lebih banyak penolakan. Wu Yo mengajak Martin ke restoran barat di sebelahnya untuk makan malam. Martin sangat senang, mengingat keahlian memasak Lili sungguh luar biasa. Saya sangat senang bisa menikmati stea autentik di sini. Lezat sekali. Terima kasih, Yo, kata Martin puas. Terima kasih atas pujianmu, kata Wu Yo sebelum pelayan di sampingnya tersenyum. Sebenarnya, bakso Swedia atau kerang dalam anggur putih mereka sama-sama lezat. Dan tentu saja, babi panggang mereka semuanya hidangan asing, kata Wu Yo acuh tak acuh. Tapi aku tidak percaya, Martin mengangkat bahu. Oke, waktunya pulang. Sudah selesai? Wu Yo tidak menjelaskan detailnya, melainkan bertanya. Oke, ayo pergi, Martin mengangguk. Ding dada, suara trompet dan drum terdengar. Hari ini cukup ramai, Yo. Apakah ini semacam festival? Tanya Martin,
menunjuk ke arah prosesi di luar yang tampak seperti prosesi pernikahan. Mungkin bukan? Wu You ragu-ragu. Prosesi di depan mereka ternyata adalah rombongan barongsai dan naga. Tampak luar biasa megah. Ayo kita lihat, ini terlihat menarik, kata Martin bersemangat, sambil mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Oke. Wu You memperhatikan prosesi berhenti di pintu masuk toko Yuan Ming, masih penasaran, dan memutuskan untuk tetap menonton. Bos Yuan, Tuan Yuan, teknisi Yuan, silakan keluar dan temui saya. Berdiri di depan barisan adalah teknisi Cheng, yang telah ditolak lagi 2 minggu lalu. Saat itu, teknisi Cheng telah melakukan kunjungan khusus, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Yuan Ming. Dia ingin makan, tetapi diberitahu bahwa dia harus mengantre. Setelah mengantre dan menghabiskan makanannya, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Bercanda, makanan di toko Yuan Ming bahkan lebih enak daripada yang ada di pertemuan pertukaran hari itu. Masakan dan bahan-bahannya adalah impian seorang koki. Seandainya saja aku bisa menjadi muridnya, aku bisa berlatih dengan bahan-bahan seperti ini. Sayang sekali, aku harus berlatih dengan yang lain. Aku akan benar-benar menggunakan punya Bos Yuan. Ini fantastis, gumam teknisi Cheng dalam hati. Tanpa persiapan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, mencari orang baik, dan menulis surat magang, teknisi Cheng akan datang lagi. Restoran kami akan buka 5 menit lagi. Bisakah Anda minggir? Yuan Ming tidak terpikir untuk keluar melihat keramaian. Tetapi ketika mendengar panggilan teknisi Cheng, ia tak bisa duduk diam lagi dan keluar dengan wajah tegas. Menurut teknisi Yuan, semua koki, silakan minggir dan beri ruang untuk Bos Yuan, kata teknisi Cheng segera, berbalik. Jika Anda berkunjung, kami sangat diterima. Tidak perlu membahas apapun lagi, kata Yuan Ming segera setelah melihat orang-orang menjauh. Teknisi Yuan, tolong lihat ini, teknisi Cheng menyerahkan surat magang yang ditulis dengan rapi. Teknisi Cheng tampak jauh lebih tua daripada Yuan Ming, berusia 30-an, tetapi ia memperlakukan Yuan Ming dengan sangat hormat. Terima kasih, tapi apa yang kukatakan terakhir kali adalah apa yang ingin kukatakan kali ini, dan aku tidak ingin mengulanginya, kata Yuan Ming tenang, tanpa emosi lain. Tentu saja, ia masih sangat senang. Diterima sebagai murid dengan cara ini merupakan suatu kehormatan sekaligus pengakuan atas keahlian memasaknya. Namun Yuan Ming belum yakin ia siap menerima murid. Lagi pula, menerima seorang wanita muda akan menjadi ide yang bagus. Seperti kata pepatah, pria dan wanita bersama membuat pekerjaan terasa lebih mudah. Maukah Anda melihatnya, Bos Yuan? Teknisi Cheng, dengan tekad bulat kali ini, mengangkat undangan magang dengan keras kepala. Melihatnya saja tidak akan mengubah hasilnya. Dan kita berdua adalah koki. Yuan Ming menerima undangan itu. Ada urutan dalam belajar, dan yang mencapai tingkat tertinggi adalah gurunya, kata teknisi Cheng datar. Yuan Ming tidak menjawab, tetapi membuka undangan itu di hadapan orang banyak. Koki? Apakah Anda pikir bos muda itu akan setuju? Wajah tembam koki itu dipenuhi gosip. Tidak, anak itu terlalu sombong, kata Lili tegas. Dia benar-benar terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Koki itu mendengus, menyetujui penilaian Lili. Namun, maksud Lili dan harga diri koki itu sangat bertolak belakang. Bos Yuan luar biasa. Seseorang datang ke sini untuk menjadi muridnya, kata pengunjung restoran dengan bangga, mengamati suasana yang ramai. Tentu saja, keahlian memasak Bos Yuan tak terbantahkan, sahut pengunjung restoran. Orang ini datang ke sini terakhir kali, tapi Bos Yuan menolaknya, kata seorang pengunjung restoran dengan misterius. Tentu, itu benar. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Para pengunjung restoran, penasaran, mengerumuni orang yang tampaknya lebih tahu dan bertanya. Baru 12 hari yang lalu, konon orang ini adalah teknisi bersertifikat, koki yang sangat berbakat, kata pengunjung restoran itu, menunjuk teknisi Cheng. Tapi dia tidak sehebat Bos Yuan, kata para pengunjung. Tentu saja aku tahu dia tidak sehebat Bos Yuan. Kalau tidak, untuk apa orang ini datang belajar darinya? Kata pengunjung yang sama. Begini, pengunjung itu mulai menjelaskan magang terakhirnya secara detail. Martin dan Wu You, yang menonton dengan penuh geli, ikut berdiskusi. Apa maksud orang itu? Tanya Martin, menunjuk catatan yang dipegang teknisi Cheng. Orang itu ingin belajar dari Bos Yuan, tetapi ditolak. Wu You berbicara dengan rasa bangga yang alami. Sama seperti pengunjung lainnya, rasanya seperti ada yang mengenali sesuatu yang mereka sukai. Mengapa menolak? Tanya Martin, bingung. Karena Bos Yuan orangnya rendah hati dan rendah hati, kata Wu You serius. Mungkin, Martin mengangkat bahu. Ia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yuan You. Namun ia menikmati kegembiraan itu. Postingan itu ditulis dengan kaligrafi, dan isinya tentu saja merupakan permintaan magang standar, tetapi ditandatangani oleh Yao Shiji, Presiden Persatuan Koki Tiongkok. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu.
Yuan Yo menerima jabatan itu dan menatap teknisi Cheng dengan serius. Teknisi Cheng tidak menyerah. Setelah dipikir-pikir lagi, ia berkata, aku bisa mengikuti teknisi Yuan dan melakukan beberapa pekerjaan serabutan. Kamu boleh ikut, tapi kamu tidak boleh masuk ke dapur, kata Yuan Yo terus terang. Meskipun aku tidak bisa menyamai kemampuan bos Yuan, tahap awal, tidak masalah. Teknisi Cheng ingin mengatakan bahwa ia bisa menangani penanganan awal, tetapi mengingat pengalaman menyakitkan ditampar tadi, ia berhenti dan setuju. Kalau begitu aku bukan majikanmu, dan kamu tidak perlu memanggilku majikan. Kamu masih harus mengantar makanan, kata Yuan Yo sambil menunjuk ke antrean. Oke, jangan khawatir, teknisi Yuan. Teknisi Cheng cukup puas dengan kesempatan untuk mengikutinya berkeliling. Kalau tidak, ia akan datang ke sini setiap hari untuk mengamati, yang tidak sah, seperti hal yang paling tabu, mencuri keahlian. Teknisi Cheng mengatakan bahwa ia juga seorang teknisi yang sombong. Terkadang Yuan Ming merasa sistem dan dirinya sedang sinkron. Seperti sekarang. Yuan Ming tidak puas dengan kemampuan memasaknya saat ini. Sejak hidangan jamur dan sayuran itu, sistem baru saja memberinya tugas baru yang menarik. Jam buka sekarang sudah dibuka. Silakan masuk dan makan. Yuan Ming melihat jam dan berkata kepada para pengunjung yang mengantre. Setelah itu, Yuan Ming kembali ke restoran untuk menyiapkan makanan. Teknisi Cheng maju 2 langkah, lalu mundur selangkah, menatap orang-orang yang mengantre, maju 2 langkah lagi, dan berdiri di sana sejenak, ragu-ragu sebelum berbicara kepada tim barongsai dan naga di dekatnya. Permisi semuanya, sekian untuk hari ini. Terima kasih, kata teknisi Cheng, sambil berbalik untuk kembali ke toko. Dilema teknisi Cheng sederhana, ia ingin mencoba masakan Yuan Ming. Tetapi antreannya begitu panjang sehingga saat ia selesai, jam operasional Yuan Ming sudah berakhir, dan ia tidak bisa melihat apapun. Sementara itu, Yuan Ming menerima tugas baru dari sistem. Sistem menampilkan pesan khusus membuka tugas jangka panjang yang tidak menentu. Apakah Anda ingin mengambilnya? Terima. Yuan Ming dengan tegas menerima tugas itu dalam perjalanan kembali ke dapur, meskipun ia tidak membukanya. Lagi pula, jam operasional telah dimulai, dan menyiapkan makanan adalah hal terpenting. Apa yang ingin Anda pesan hari ini? Yao Jia menyapa pelanggan itu sambil tersenyum. Semangkuk mie kuah bening, katanya dengan suara lembut. Harganya 268. Kita bayar dulu, baru disajikan, Yao Jia mengingatkannya dengan lembut. Ini uangnya. Dompet gadis itu agak tidak biasa, terkemas rapat, seolah kedap udara. Ia segera mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Yao Jia. Oke, silakan tunggu. Yao Jia meletakkan uang itu di nampan khusus sebelum berbalik untuk memesan makanan. Suara gadis itu terdengar sangat jelas, tetapi ia melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, ia duduk dengan tenang. Para pengunjung mengobrol dengan teman-teman, sesekali melirik Yuan Ming, atau asyik menikmati hidangan mereka, semuanya dengan ekspresi puas yang membahagiakan. Tatapan gadis itu bukan tanpa alasan. Namanya Qilin, dan ini pertama kalinya ia makan di sini. Tentu saja, ia datang karena reputasinya, tetapi alasannya berbeda. Ia memutuskan untuk datang setelah melihat komentar di sebuah forum. Isinya kurang lebih seperti ini. Hanya bos Yuan yang bisa membuat makanan aneh seperti ini. Dari kejauhan, aromanya samar, namun aroma makanannya tercium saat Anda mendekat. Yang paling aneh adalah, meskipun orang di sebelah sedang menikmati makanan pedas, mereka tidak bisa menciumnya. Sungguh sebuah tontonan yang luar biasa. Si babi pengamat. Komentar ini langsung memikat Qilin. Ia tidak menyukai bau, terlepas dari apakah itu harum atau bau busuk. Itulah sebabnya ia selalu memakai masker besar saat keluar. Karena tidak suka bau, ia tidak bisa memasak, dan terkadang lebih suka hidangan dingin. Atau, jika cara lain gagal, ia akan pergi ke restoran. Namun, kepekaannya terhadap bau membuatnya selalu memakai masker setiap kali pergi ke restoran. Saat ini, misalnya, ia mengenakan masker hitam besar bukan jenis yang dekoratif, melainkan masker yang menutupi seluruh pipinya, hanya menyisakan matanya. Pakaiannya agak berlebihan, jadi ia berhati-hati untuk memperhatikan apakah ada yang memperhatikan. Ia tidak suka diperhatikan. Sama sekali tidak ada baunya. Parfum yang dipakai orang itu tadi sudah hilang. Gumam Qilin dalam hati sambil duduk di mejanya. Alisnya mengendur. Semoga mie-nya segera harum. Qilin melirik dapur, yang memiliki pemandangan luas, dan berdoa dalam hati. Doa Qilin terbukti ampuh, terbukti dari kecepatan makanannya. Nyonya, pesanan Anda sudah sampai, kata Yao Jia, sambil meletakkan mie dengan lembut. Permisi, suara renyah gadis itu, yang terpancar dari balik topeng, secara alami berubah menjadi lembut. Sama-sama, kata Yao Jia sopan. Mie pun disajikan kepadanya, dan aromanya, yang tercium oleh uap, mencapai hidung Qilin. Benar. Untungnya, masih dalam batas toleransi saya, kata Qilin, merasa sedikit lega. Mengambil sumpitnya,
Kilin bersiap untuk makan, tetapi ia tidak melepas topengnya. Ia hanya menariknya ke atas, memperlihatkan bibirnya yang indah. Dengan sekali seruput, ia mulai makan. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.